saya sama ada beberapa teman saudara juga pangkat kakak itu di Yapen Barat itu karena saudara saya ini dia dapat pasarnya tembus Hong Kong. Pasar ikan ya, tembus Hong Kong, lobster dengan kepiting apa begitu ya. Di Yapen itu Yapen Barat itu tempat apa semua master plan-nya tuh semua sudah kita ya sebagai kemampuan kita sebagai anak Papua kita sudah hitung tempat sampai pabrik apa semua sudah beres. Saya cuma kasih gambaran aja ke Bapak. Nah kalau ini nanti kita ketemu dan kita presentasi depan Bapak langsung karena semua sudah beres namun ya tinggal eksekusi. Ya dengan eksekusi namun jalan ke sana itu yang kita masih tetap bola-bola bagaimana sampai kita bisa terlaksana. Beres itu rencana apa? Master plan-nya sampai dengan dia punya jumlah karyawan, dia punya alat apa semua sudah ada di master plan-nya. Yang kita presentasi langsung, bisa yang pembukuan Bapak bisa ikut dibaca, semua kita sudah bereskan. Sudah ada, itu saya sampaikan gambarannya saja. Yang kelak ini kita bisa bertemu dan kita presentasi langsung di Pak Presiden. Namanya siapa? Pak Everest Monataba. Everest Monataba. Mount Everest, itu gunungan Himalaya ya. Ya, Everest ya. Monataba. Ya. Anak Gitu Pak. Saya kasih gambaran aja. Yapen. Ya, Yapen. Saya anak Yapen juga. Monataba ya. Daerah. Ya, agak Bapak saya itu terakhir Pak saya ini karena basicnya dulu saya pendidikan matematika. Itu ya PK ini mereka ini punya asrama di setiap kota studi. Jadi asrama ini sebenarnya mempersatukan kita anak Papua dari mana-mana semua kumpul jadi satu. Cuma sekarang asrama ini kan pemerintah karena pikirnya proyek masing-masing kabupaten bikin asrama masing-masing. Akhirnya tidak kumpul jadi satu-satu dipisahkan dan kita tidak ada persaingan di internal di asrama itu tidak ada. Jadi tidak tahu ini siapa yang belajar baik ini tidak ada. Itu satu yang berikut. Sekolah-sekolah di kabupaten ini SD itu tidak ada perlawanan. Tidak ada guru-guru karena kabupaten sudah dekat-dekat jadi guru-guru SD mantri ini golongan sudah 4 ke atas itu sudah masuk ke SMK. Baik, jadi kekosongan. Terima kasih. Kedatangan Bapak datang, Pak Anies datang memang ada pro kontra. Namun saya mau ingatkan catatan buat Bapak, kita Papua ini toleransi beragama sangat baik. Jadi Bapak jangan khawatir soal bagian ini. Ini catatan buat Bapak ya. Jalan terus yang kedua itu yang pertama, yang kedua untuk pendidikan di Papua ini ya tadi Pak Ketua kami bilang pilot. Namun Papua ini daerah maritim, kelautan, jadi mungkin sekolah untuk para wisata itu harus ada. Nah, saya lihat bagaimana pendidikan ini mereka hanya fokus yang kesehatan, pilot, namun bagaimana daya anak Papua bisa mampu kelola alam kita yang ada karena Papua di sisi wisata sangat baik. Ya mungkin Bapak juga tahu dan teman-teman semua tahu. Kalau Bapak mungkin ya Tuhan lagi duduk sebagai presiden mungkin Bapak bisa perhatikan bagian ini. Karena Papua ini sangat luas. Ya. Terima kasih. Ya. Ya, Papua bersahabat. Ya, Papua sangat bersahabat. Selalu bersahabat. Ya, selalu bersahabat. Jadi Bapak jangan khawatir. Kita sangat toleransi beragama, kami sangat baik di Papua. Dan itu nanti soal apa? Sekolah satu dan soal maritim juga soal Ya, baik. Ada satu kendala yang dilihat anak Papua yang disekolahkan dengan beasiswa dan itu melalui sekolah sebelumnya itu 1, 2, S3. Banyak dari mereka yang jurusan yang tidak relevan dengan kebutuhan daerah itu. Pakai betul. Ini persoalan yang jadi misalnya mereka ambil tentang bom apa gitu, tapi untuk bom apa gitu, akhirnya pulang ke kebanyakan luar warga kerja dan pulang. Banyak yang kerja akhirnya di perusahaan, di kantor. Ada juga yang tidak pulang. Bisa Bapak bisa terkait UMKM di Papua. Kebetulan kan saya salah satu orang yang tergabung dalam kelompok UMKM. Jadi UMKM di Papua ini cukup harus diperhatikan juga. Terutama yang kami bahas itu tentang masalah packaging di Papua. Contohnya seperti ini kita selalu ambil di Jawa. Sehingga mungkin kalau Bapak kelak nanti duduk di satu, mungkin kami minta di Papua ada satu pabrik untuk cetakan seperti itu. Supaya nanti kami sudah kita punya produksi sendiri, kita punya pasar sendiri.
nasional atau internasional, packaging itu kita dapat sendiri dari Ini semuanya masih di bawah Jawa ya? Semuanya. Saya rasa salah satu hal yang paling mendasar buat kita di Indonesia karena perekonomian itu terintegrasi. Integrasi itu artinya mobilitas. Sistem logistiknya baik. Sehingga harga barang di mana saja kira-kira setara. Kalau dibilang sama, tidak ada yang barang yang namanya harganya sama. Tapi setara. Kalau setara, kita akan bisa merasakan perekonomian Indonesia. Barangkali bukan hanya ini, tapi banyak sekali kebutuhan obligasinya masih dikirim dari luar. Ya, belajar bisa. Dulunya namanya GGD. Saya dokter Buddha yang sekarang sementara koas di saya sementara koas di rumah sakit Dok 2. Tahun puji Tuhan tahun besok sudah selesai. Wah, cuma yang menjadi kendala tuh kami punya rumah sakit di belakang fakultas itu dari mulai tahun 2016 itu sampai sekarang macet. Jadi mungkin setelah ini Bapak jadi presiden, saya minta dan kami semua minta untuk rumah sakit itu dilihat. Rumah sakit pendidikan. Rumah sakit pendidikan. Sudah selesai. Mulai tahun berapa? 2016. Siap. Rumah sakit Pemda sekarang pemerintah. RSUD. Iya. Karena yang pertama kesejahteraannya kurang, Pak. Contoh teman-teman kami yang ada di daerah Lanijaya, itu gaji CPNS itu 2.400.000. Dari daerah Pirime mau pergi ambil uang di Tio itu naik ojek 50.000, sementara uang di ATM itu hanya 2.400.000. Beli garam, beli bensin, beli segala macam itu tidak cukup. Nah, kita mau bicara tentang TPP di tingkat kabupaten ini saja kecil. Terus kami mau dapat sertifikasi, kan program baru dari kementerian harus 5 tahun, nanti kementerian yang kasih undangan melalui akun belajar kita, kemudian kita nanti tes lagi, baru dapat sertifikasi. Ini proses terlalu panjang. Kita mau pikir nasib kita, sementara anak-anak ini sudah kita harus urus begitu. Makanya saya pikir, wah ini kesejahteraan guru ini penting sekali. Kita sudah dorong berusaha sampai bahkan kita kemarin dorong ke MMG koalisi kepala sekolah di Papua, kemudian naik sampai ke DPR RI, Komisi 2 pembahasan tentang hari ini kan SMA mau dikembalikan ke kabupaten kota. Sementara di kabupaten kota kesejahteraannya tidak bagus. Lu tidak kasih kesejahteraan guru tidak sesuai dengan tingkat kemahalan. Mau dibalikin lagi. Iya Pak, kita di Papua SMA dikembalikan ke kota. Kabupaten kota. Cuma itu juga yang dulu kita lihat. Kekurangan guru, kemudian ya salah satu sebabnya adalah